Nah, sekarang kita mulai akan pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau TJBL ya. Untuk kelas 11 TKJ di SMKN 1 Pangandaran. Bersama Pak Fuad, nanti Pak Fuad akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan jaringan berbasis WAN di SMK ya. Untuk diketahui, di sini Pak Fuad akan membuat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kalian silakan untuk downloadnya dulu aplikasinya buat bisa dikerjakan di rumah. Jadi Cisco Packet Tracer itu merupakan simulasi jaringan. Dengan adanya software ini, jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli device jaringan dalam mempelajari jaringan komputer. Jadi kalian bisa mengerjakan di rumah tanpa harus ke sekolah. Dengan software ini kita dapat membuat dan mendesain berbagai jenis jaringan komputer, salah satunya adalah jaringan WAN. Oke, jadi ikuti tutorial Pak Fuad sebagai berikutnya. Nanti dikumpulkan di grup Google Class. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Fuad akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan jaringan di SMK 1 Pangandaran. Sebagai contoh kita menggunakan Cisco Packet Tracer Student. Di sini kalian akan membuat desain sendiri tanpa menggunakan alat. Jadi di sini hanya simulasinya saja. Kalian bisa menggunakan komputer. Di sini kalian coba bikin yang Papua gambar. Sini ada bikin 8 komputer. Jadi pas praktek ini kalian akan membuat suatu jaringan WAN ya. Jaringan WAN di SMKN 1 Pangandaran. Kalian akan membuat 8 komputer. Masing-masing komputer memiliki satu server. Jadi kalian akan membuat satu server RVL dan satu server TKJ. Di sini pertama kalian buat satu server buat RPL. Di sini kita kasih nama lab RPL. Terus selanjutnya kalian kasih satu buah switch untuk lab RPL dan satu buah switch untuk TKJ. Di tengah-tengahnya sebagai penghubungnya ada router ya, router generik yang dipakai Pak Fuad. Ini satu dua switch untuk lab TKJ dan satu server. Untuk menghubungkannya, di sini kalian bisa menggunakan kabel straight ya. Di sini yang bagian ketiga itu tulisannya ada kabel straight. Jadi kalian hubungkan untuk pas Ethernet komputer ke pas Ethernet 01 ke switch. Jadi semua komputer yang komputer bagian lab RPL semuanya masuk ke switch. Jadi di antara RPL dan TKJ itu ada switchnya. Kalian sambungkan ini satu persatu. Selanjutnya dari server ke switch, lalu kalian sambungkan lagi dari switch ke router. Lalu dari tengah ini lambung ke switch di yang lab TKJ. Sama seperti yang lab RPL, setiap komputernya disambungkan ke switch. Lalu disambungkan ke server. Tiap kabel-kabelnya jadi semua terhubung. Jangan sampai nggak ada yang terhubung. Nah, ini kalau ada yang masih merah itu berarti belum connect ya. Jadi nanti di setting semuanya. Di sini kita kasih nama lab TKJ.
kita sebagai contohnya dulu di sini Puput kasih nama jaringan SMKN 1 Pangandaran sebagai gambarannya nanti ketika pas praktek menggunakan alat yang asli. Pertama kita setting untuk servernya terlebih dahulu. Di server itu ada config, lalu ada IP static. Kita masukkan IP static. Di sini ada IP default ya, rata-rata IP default itu 192.168.11, tapi di sini Papua akan praktek menggunakan IP 192.168. Bentar, berarti menggunakan IP 192.168.12 pakai IP 12.10. DNS-nya dikosongkan. Untuk pas Ethernetnya disetting. Untuk pas Ethernet kita setting sama seperti IP 192.168.12.1. Tadi titik 10, sekarang titik 1. Subnet masknya akan terisi otomatis. Lalu ke service, masuk ke DHCP. Di DHCP itu kalian masukkan yang tadi ya, yang default gateway-nya. Masukin 192.168.12.10. Kita mulai start IP di sini itu mulai dari 13 karena tadi dari 11. Nah, untuk jumlah komputernya di sini kan 512, itu tergantung kalian maunya. Karena Papuad itu ada 4, jadi Papuad akan simpan 5 ya di sini, 5 komputer. Kalau ada 100 ya 100 komputer. Jangan lupa di on kan dan di save. Nah, ini udah disetting karena server yang ini coba tulis dulu supaya tidak lupa. Di sini 192.168.12.10. Ini untuk default gateway di lab RPL. Untuk DTKJ di sini Bapak akan tulis IP-nya 192.168.13.10. Jadi dibedain ya, jangan sampai sama IP-nya. Sama seperti kayak yang tadi, kita ulangi. Untuk pertama itu di config, ada setting, masukin IP yang barusan default gateway-nya 13.10. Selanjutnya ada pas Ethernet-nya, masukin 192.168.13.1. Subnet masknya otomatis masuk ke service DHCP supaya terisi otomatis. Nanti komputernya masukin yang default gateway-nya di sini 192.168.13.10. Mulai IP-nya dari 11. Ini seperti biasa karena ada 4 komputer, jadi Papua akan maksimum yang terkonek ada 5 klien ya. 5 klien, jangan lupa di on lalu save. Nah, ini masih ada tanda merah di antara router, berarti masih belum terhubung. Antara lab RPL dan TKJ itu belum terhubung, jadi kita harus setting routernya. Ini masih merah, jadi harus disetting dulu. Di sini ada pas Ethernet 0.0. Di sini ada tulisannya kan 0.0. Untuk kalian yang tidak ada tulisannya, bisa ditampilkan di menu option preference ya. Di sana ada always show port label. Kalau diklik itu jadi ada labelnya kelihatan untuk klik centang, jadi kelihatan namanya.
Di sini ada FA00 itu di pas Ethernet 00, aktifkan di menu option ya. Nah, di sini ada di config router itu ada pas Ethernet 0.0. Kalian pilih 00 yang jalur ke RPL. Yang jalur RPL itu default gateway-nya kan 12.10. Jadi kalian masukkan di sini 192.168.12.10. Nah, untuk selanjutnya subnetnya akan terisi otomatis. Jangan lupa ini di onin. Jadi udah mulai jadi berubah warna jadi hijau. Sekarang yang masuk ke 1.0 sama 1.0 masukkan default gateway-nya 192.168.13.10. Subnetnya otomatis, jangan lupa di onin. Karena komputer ini DHCP, jadi kalian akan mengisi IP secara otomatis. Ini masih statik, semuanya harus diisi secara otomatis. Tadi setting DHCP. Di sini ada desktop, ada IP konfigurasi, berubah ke DHCP, nanti akan terisi secara otomatis. IP yang tadi disetting mulai dari 11. Sama semuanya ulangi. Jadi semuanya disetting ke DHCP. Jadi kalian nggak usah ngetik satu-satu IP-nya ya, karena kalau ngetik satu-satu akan lama kemungkinan, karena kalau misalkan 100 komputer jadi kalian harus ngetik 100 kali. Di sini di DHCP jadi akan terisi IP secara otomatis. Komputer, IP konfigurasi, dan DHCP, jadi akan terisi IP secara otomatis, diibaratkan komputer kita atau laptop kita. Jadi akan menerima IP secara otomatis semuanya. Untuk lab RPL dan TKJ disetting DHCP. Nah, ketika sudah semuanya, kita akan coba ngirim pesan, coba text pin jadi lab TKJ terlebih dahulu, antara komputer ke komputer terlebih dahulu. Kalau dari komputer ke komputer dahulu itu dilihat dari tandanya itu sukses, berarti berhasil. Kita ulangi lagi, kirim dari komputer ke seberang ke lab RPL. Ini masih gagal, berarti harus 2 kali percobaan kirim. Ulangi sekali lagi, kirim 1 kali lagi. Nah, di sini udah tampil sukses, berarti udah berhasil. Kita coba percobaan untuk komputer yang kedua, kirim ke RPL, ini gagal, kita ulangi 1 kali lagi. Kalau gagal, nah berarti sudah berhasil tandanya. Nah, itulah konfigurasi untuk jaringan WAN untuk kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Jadi ini konfigurasinya.